thousands of years, we have been at war. But before we were enemies, we were like brothers. Jauh sebelum suara Optimus Prime ngebas dan berkarakter seperti ini, I am Optimus Prime. dan suara Megatron seperti ini, Prime! suara mereka mengalami fase remaja saat mereka masih di planet Cybertron. Ya, jauh sebelum kakeknya Sam Witwicky menemukan Megatron di Attic pada tahun 1930. Kalau kita simak film live actionnya Transformer, ceritanya agak bias. Sebenarnya yang di-highlight cerita manusianya atau robotnya. Memang sih, kalau ingin menghadirkan Transformers ke bumi, tidak ada pilihan lain selain kolaps dengan karakter manusianya. Yang menjadi masalah, kisah drama manusianya terlalu kental, yang membuat konsentrasi emosi penonton lebih hanyut ke cerita manusianya. Tapi hey, ini film Transformers, bukan film telenovela. Memang film-film live actionnya gua akui sangat memukau. Apalagi garapan Michael Bay yang rilis tahun 2007. Bagi penonton yang tidak terlalu mengetahui cerita Transformers, film ini sangat menghibur. Dari CGI-nya yang kelihatan sangat realistik, pertarungannya yang epik, dan efek suaranya yang spektakuler. Gue rasa film ini emang juara. Tapi film ini mendapat banyak kritikan dari fansnya Transformers, karena komposisi cerita Transformers-nya justru hanya menjadi menu tambahan. Deretan proyek Transformers agak lain memang, yang alur ceritanya terus dibuat mundur. Dari awal kedatangan Optimus Prime dan ditemukannya Megatron oleh buyutnya Sam Witwicky pada tahun 1930, sampai dengan kedatangan mereka waktu zaman dinosaurus. Makin mundur kan ceritanya. Oke, kita masuk ke pembahasan Transformers One. Film animasi Transformers One ini merupakan jawaban dari kehidupan planet Cybertron yang sedikit sekali dibahas di film-film sebelumnya. Film ini menyajikan pengenalan karakter dan alur cerita yang lebih mendalam dari persahabatan antara Optimus Prime dan Megatron menuju permusuhan abadi. Animasi film ini benar-benar mengesankan. Cybertron digambarkan dengan detail yang sangat memukau. Setiap bangunan, setiap bagian dari planet terasa hidup, memberikan kita pandangan mendalam tentang dunia asal para Transformers. Kita bisa merasakan energi, konflik, dan keindahan dunia yang perlahan mulai hancur oleh perang saudara yang akan terjadi. Film ini membawa kita kembali ke awal, sebelum perang besar antara Autobots dan Decepticons. Ketika Optimus Prime masih dikenal sebagai Orion Pax dan Megatron sebagai D-16. Ketika film dimulai, kita bisa merasakan keintiman persahabatan mereka. Dari ngebanyol bareng hingga berjuang bersama mengatasi masalah di Cybertron yang mereka lakukan dengan kompak pada awalnya. Mereka berusaha mengendalikan situasi yang kondusif di tengah kekacauan politik dan sosial yang mulai terbentuk di Cybertron. Ada semacam ikatan kuat di antara mereka. Mereka memiliki rasa kepercayaan yang kuat satu sama lain. Perpecahan antara mereka berlangsung bertahap. Di latar belakangi konflik sosial yang semakin mendalam di Cybertron, D-16 yang nantinya menjadi Megatron mulai dipengaruhi oleh ambisi kekuasaan dan ideologi yang ingin menguasai Cybertron dengan cara yang lebih radikal. Di sisi lain, Orion Pax percaya Cybertron dapat diselamatkan dengan cara yang damai dan adil, seperti wejangan yang diberikan oleh mentor mereka, Alpha Trion. Alpha Trion sendiri digambarkan sebagai tokoh bijaksana yang memberikan nasihat kepada Prime. Meski akhirnya keputusan-keputusan besar harus diambil oleh Prime sendiri. Perbedaan pandangan ini yang selanjutnya melahirkan dua fraksi. Fraksi pertama yang dipimpin oleh Optimus Prime, yang sudah kita kenal sebagai Autobots, dan fraksi kedua yang dipimpin oleh D-16, yang kita kenal sebagai Decepticon. Kemudian ketika Megatron mulai menyusun kekuatan Decepticons, ada momen-momen yang sangat emosional. Kita melihat perubahan perlahan-lahan dalam dirinya. Dari seorang sahabat yang penuh semangat menjadi pemimpin tirani yang haus kekuasaan. Orion Pax yang sekarang memegang nama Optimus Prime terlihat terluka, tidak hanya secara fisik tapi juga emosionalnya. Karena dia harus berhadapan dengan sahabatnya sendiri yang sekarang menjadi musuh terbesarnya. Dialog mereka penuh dengan konflik batin dan pertarungan ideologi.
Ketika Optimus Prime memutuskan untuk mengambil alih sebagai pemimpin Autobots, itu bukanlah keputusan yang mudah baginya. Kita dapat melihat bagaimana dia terus-menerus berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip kedamaian di tengah kehancuran yang tidak bisa dihindari. Starscream sebagai mantan pemimpin Decepticon sebelum Megatron mengambil alih, memberikan elemen intrik politik dalam cerita. Hubungan antara Starscream dan Megatron penuh dengan pengkhianatan, ambisi, dan permainan kekuasaan. Di setiap interaksi mereka selalu diwarnai atmosfer ketegangan. Ketika konflik memuncak, pertarungan besar di Cybertron terjadi. Dan emosi kita terasa dibawa berada di tengah-tengah medan perang tersebut. Setiap ledakan, aksi pertarungan terasa sangat intens. Pertarungan antara Transformers sangat epik, dengan visual yang mengagumkan, serta pengembangan cerita yang terus menekankan bahwa ini bukan hanya tentang perang, tetapi tentang bagaimana ideologi, persahabatan, dan ambisi bisa menghancurkan sesuatu yang sangat berharga yang pernah ada. Film ini memberi ruang bagi perkembangan karakter yang jauh lebih dalam daripada film-film sebelumnya. Setiap karakter dieksplor lebih intens yang membuat kita lebih mengenal karakternya lebih personal. Bumblebee dan Elita One juga memainkan peran penting dalam film ini. Mereka memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh Optimus, terutama ketika dia merasa semua harapan hilang. Dengan setia, dia berdiri di samping Optimus selama momen-momen genting. Pada akhirnya, film ini bukan hanya soal aksi, tetapi juga soal kehancuran hubungan yang kuat yang pernah ada sebelumnya. Itu yang membuat film Transformers One begitu emosional dan mendalam. Kita tidak hanya melihat asal mula perang antara Autobots dan Decepticon, tetapi juga memahami bagaimana dua individu dengan ikatan bonding yang kuat di tempat visi yang berbeda bisa berubah menjadi musuh yang penuh kebencian. Ketika meninggalkan bioskop, kita membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi terpesona oleh visual dan aksinya, di sisi lain sangat tersentuh oleh cerita emosional yang melibatkan sahabat yang berubah menjadi musuh. Film ini memberikan layer-layer yang lebih dalam pada kisah mitologi Transformers. Intinya, film ini layak untuk kalian tonton. Semoga kalian terhibur dan dimudahkan di segala urusan yang baik. Salam damai. Transform and roll out!